kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Study about how to describe animal. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat yang benar dalam menggambarkan seekor hewan. Silakan diklik tanda yang ada pada bagian masing-masing tubuh hewan, dan kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat kalimat yang benar menggambarkan bagian tubuh tersebut. Untuk
Udah dapat ketuanya? Udah oke, udah dapat ketuanya. Berapa orang dari kita kelompok 2? Tadi kelompok 5 Anissa kelompok 2 ya, Bu? Bentar ya, Nak. Berapa orang? Kelompok 2 iya. Kalian sama di kelompok ini? Iya. Nah, Berapa orang? tidak pernah ada. Ini minyak-minyak. Abot misalnya. Ini seharusnya tuh di sini loh, adjektif. Apa? Ini karena ciri-cirinya di atas ini. Ya, yang mau naik sampingnya saya mau naik ke sini selesai. Kita kerja kelompok? Kelompok 3. Oke, silakan. Apa yang ditemukan dari hasil kerja kelompok 3? Yang ada paragraf, deskripsi, yang ada identifikasi, ada deskripsi. Terus? Itu dia bikin paragraf 2, 3 sama 4 cuma deskripsi aja, nggak Oke. kasih tahu deskripsi apa. Oke, berarti description-nya harus lebih diperjelas. Deskripsi tentang apa? Oke, good. Thank you group 2, kelompok 2 kan? Give applause to group 2. Now, kelompok berapa lagi yang mau menjelaskan temuannya? Kelompok berapa? Kita 5 menit saja. Silakan kelompok 5. Kelompok 5 yang dianalisa kelompok 2. Apa temuan pada kelompok 2? Yang bentuknya non-verbal karena tidak ada kata kerja. Oke, gimana kalimatnya tadi? Tolong ulangi biar kawannya dengar. It was my first laptop. Oke, Non-verbal. non-verbal. Sedangkan tadi dibuat verbal. Oke, thank you. Give applause to group 5. And then group berapa lagi yang mau menjelaskan temuannya? Ayo, kelompok berapa yang mau menjelaskan temuannya lagi? Silakan grup 3. Yang dianalisa tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan apa temuannya? Safir, listen to your friend first. Verbal itu bukan salah sebutannya. Yang kuat sedikit suaranya, Nisa. Oke, berarti kelompok 2 verbal dengan non-verbalnya masih ragu ya. Jadi yang tadi seharusnya kelompok verbal ditulis non-verbal, sedangkan non-verbal ditulis apa Nisa? Verbal. Oke, jadi tolong ya kelompok 2 dipelajari lagi mana yang verbal, mana yang non-verbal. Kelompok berikutnya yang belum. Temuannya yang dianalisa kelompok 6. Oke, grup 6 silakan. X. Oke, sedangkan dibuat persennya juga, animalnya juga. Oke, good. Give applause to all of group. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Ibu minta anak ibu silakan membuat refleksi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan merefleksi kegiatan aksi nyata modul 2.2 yang sudah saya lakukan. Pada saat merancang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya merasa sangat tertantang dan antusias. Kenapa saya merasa tertantang dan antusias? Karena selain hal ini baru bagi saya, hal ini juga merupakan jawaban dari keresahan saya selama ini, di mana kadang ditemukan murid-murid yang sebenarnya rajin dan semangat dalam belajar, tetapi pada materi tertentu mereka sering kurang semangat. Contoh kasus, pada saat materi yang menggunakan video, beberapa murid terlihat antusias mengikuti. Tetapi sebagian murid justru lebih semangat ketika dengan menggunakan games yang mengharuskan mereka untuk bergerak atau berpindah dari tempat duduknya. Selama ini saya tidak terpikir untuk memvariasikan bentuk materi dan kegiatan yang digunakan untuk satu topik atau materi yang sama. Hal selanjutnya, saya justru menjadi tertantang bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang menarik bagi murid sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ditambah lagi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas, saya berpikir saya harus kreatif dalam menyelipkan kegiatan pembelajaran sosial emosional ini dalam proses pembelajaran. Pada saat merancang RPP untuk aksi nyata, saya awalnya merasa bingung bagaimana melakukan aksi nyata yang kegiatannya lengkap dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, serta dalam kegiatannya menunjukkan ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Hal ini dikarenakan jadwal tatap muka di sekolah saya sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena imbas penetapan Kota Pekanbaru sebagai level 3 untuk pandemi COVID-19. Maka ditetapkanlah jika murid dalam satu tingkat itu hanya mendapatkan waktu belajar tatap muka 2 hari dalam seminggu dengan durasi belajar hanya 50 menit untuk satu mata. Akhirnya, saya mendapatkan ide untuk membuat rencana pembelajaran secara blended learning. Setelah rancangan blended learning tersebut saya laksanakan, ternyata murid-murid sangat antusias. Ini terbukti dengan lebih dari 90% murid yang mengumpulkan mind mapping yang saya berikan dalam menyimpulkan materi yang dikirimkan ke grup WA dalam bentuk 3 media. Dalam bentuk video bagi murid yang audiovisual, PPT untuk murid yang visual, dan media interaktif tingling untuk murid yang kinestetik. Dalam kelas pun, murid saya lihat enjoy mengikuti proses pembelajaran yang saya rancang. Pelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata modul 2.2 ini adalah keterbatasan bukanlah sebuah hal yang membuat kita tidak berbuat atau menyerah, tetapi dengan keterbatasan justru membuat kita lebih kreatif untuk merancang pembelajaran. Saya berharap pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini mampu memberikan keadilan bagi setiap murid untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu sesuai dengan profil individu murid. Pembelajaran berkelompok, berpendapat, bekerja sama, memilih ketua kelompok secara musyawarah, memberikan umpan balik kepada teman yang lain, memilih media yang bisa membuat mereka paham suatu materi pembelajaran akan menjadi bekal mereka dalam tumbuh menjadi pribadi yang memiliki jiwa sosial, mampu mengambil keputusan, dan memiliki kesadaran diri serta kemampuan mengelola diri mereka sendiri. Saya merasa dalam aksi nyata ini saya masih kurang dalam melakukan refleksi terhadap murid-murid secara individu, memantau perkembangan murid secara individu, dan membuat kegiatan pembelajaran sosial emosional yang lebih bervariasi. Dan saya berharap kedepannya nanti saya bisa lebih memantau perkembangan murid secara individu dan melakukan kegiatan sosial emosional yang lebih bervariasi. Terima kasih.